Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak sehat ya. Dan tak lupa juga semoga anak-anak senantiasa bahagia dan ceria. Ya anak-anak, bertemu kembali bersama Putri di Ayo Belajar Tematik. Kita akan belajar di muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 7 tentang teknologi produksi dan pangan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, doa mohon kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan jauhkanlah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Ya, anak-anak, semoga dengan kita melantunkan doa, semoga Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan tambahan ilmu, kecerdasan, dan semoga juga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat kelak di kemudian hari ya. Anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, mengetahui paragraf dalam kalimat. Yang kedua, kita akan belajar mengetahui ide pokok. Yang ketiga, kita akan belajar mengetahui bermacam-macam teknologi produksi dan pangan. Anak-anak, Putri punya 2 teks. Anak-anak bisa membaca teks di bawah ini ya. Perhatikan teks di bawah ini baik-baik ya. Anak-anak, di bacaan yang berjudul hasil teknologi pangan, anak-anak bisa melihat di mana dalam bacaan tersebut ditandai ada warna merah ya. Kenapa sih kok ditandai dengan warna merah? Ya, karena kita hari ini akan belajar tentang paragraf tentang ide pokok. Kaitannya dengan teks yang Putri sajikan ini, anak-anak bisa mencermati, bisa melihat bahwa paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Nah, nanti kita akan belajar ya tentang ide pokok itu. Dan untuk mengetahui bagaimana sih bacaan itu mempunyai berapa paragraf. Nah, itu dengan cara anak-anak mengetahui atau mencermati bahwa penulisannya itu sedikit menjorok ke dalam atau menggunakan garis baru. Seperti ini anak-anak bisa melihat bahwa dimulai garis baru dengan ditandai warna merah. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi, kita akan belajar tentang ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, ide pokok adalah atau bisa kita sebut kalimat utama. Cara menentukan ide pokok, anak-anak bisa melihat dalam suatu bacaan itu ide pokok ada di awal paragraf atau bisa juga ada di tengah paragraf dan bisa jadi juga ada di akhir paragraf. Tapi biasanya ide pokok itu ada di awal-awal paragraf. Ya. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama di tiap-tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari paragraf, maka dapat diketahui ide pokok dari teks bacaan tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi, kita akan belajar teknologi pangan. Bisa dilihat teks di bawah ini, yang tadi teks di awal ya Putri sajikan kembali. Teknologi pangan itu berhubungan dengan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Kenapa? Karena mengolah makanan, mengolah bahan makanan menjadi makanan itu diperlukan diperlukan ilmu. Ya, diperlukan ilmu bagaimana mengolah atau menyajikan suatu bahan mentah menjadi makanan siap saji. Kita lanjutkan lagi. Ya. Anak-anak, kita akan belajar yang kedua tentang teknologi produksi sandang.
Sandang itu sama dengan pakaian ya. Ya, anak-anak, bahan dasar pembuatan pakaian itu bermacam-macam. Ada yang dari kapas, ada yang juga dari kepompong atau ulat sutra, ada juga yang berasal dari bulu domba. Tetapi untuk pakaian yang sehari-hari kita pakai biasanya berasal dari kapas, gitu ya. Anak-anak bisa melihat di sini cara pembuatan, proses membuat pakaian itu caranya seperti ini ya. Anak-anak bisa mencermati dari benang, kemudian menenun kainnya berubah menjadi kain, kemudian dibuat pola baju, kemudian dijahit dan menjadi baju seperti itu. Kita lanjutkan lagi, anak-anak. Coba dicermati teks di bawah ini ya. Di sini ada 2 teks, anak-anak bisa membacanya ya nanti ya. Nah, dari sini anak-anak nanti bisa belajar untuk menentukan teks ini ada berapa paragraf sih, atau teks ini ada berapa ide pokok sih ya. Nanti anak-anak bisa belajar ya dengan cara tadi membuka kembali video pembelajaran dari Putri yang di slide pertama seperti itu. Kita lanjutkan lagi, anak-anak, kita akan belajar yang ketiga tentang teknologi telekomunikasi ya. Di sini ada bermacam-macam alat telekomunikasi ya. Ada televisi, ada telepon, ada komputer, dan ada juga surat ya. Alat telekomunikasi hari ini sekarang sama zaman dulu itu berbeda nak ya. Kalau zaman sekarang itu lebih canggih ya. Anak-anak bisa menggunakan handphone untuk menghubungi saudaranya yang jauh tanpa harus pergi ke sana. Kalau zaman dulu masih menggunakan tradisional seperti surat, atau bisa jadi kita ketemu banyak teman, banyak saudara, tetapi kita tidak perlu untuk bertemu langsung. Caranya bagaimana? Anak-anak bisa menggunakan komputer. Kalau sekarang kita karena pembelajarannya online, kita bisa menggunakan seperti Google Meet atau mungkin menggunakan Zoom ya. Dengan cara Zoom atau Google Meet itu anak-anak nanti bisa bertemu dengan saudara atau teman yang dari berbagai wilayah. Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak. Di sini juga ada bacaan tentang alat komunikasi masa kini ya. Anak-anak bisa belajar juga ya untuk mengetahui tulisan informasi di setiap paragraf. Jadi di setiap paragraf anak-anak coba melihat ada informasi apa sih ya. Caranya bagaimana untuk mengetahui paragraf seperti tadi ya, bahwa biasanya paragraf itu ditulis dengan menjorok ke dalam. Kalau misal pun tidak ada tulisan menjorok ke dalam, anak-anak bisa mengetahuinya dengan cara apa? Biasanya menggunakan garis baru ya. Nama lain dari paragraf itu alinea gitu ya nak ya. Kita lanjutkan lagi, anak-anak, kita akan belajar tentang teknologi transportasi ya. Di sini Putri punya film, anak-anak bisa melihat jenis-jenis transportasi itu apa saja sih. Kita naik balon udara saja, Yudi. Itu
taman sedang ada festival balon udara. Balon udara? Apa itu, Za? Balon udara itu seperti balon besar yang bisa kita naiki. Wah, bisa kita naiki, Za? Tentu saja, Adi. Ayo kita ke taman sekarang. Let's go! Adi penasaran. Oh, ini Za, balon udara. Wah, besar sekali. Iya, benar, Adi. Hot air balon. Itu tulisannya hot air balloon, Adi. Bahasa Inggris dari balon udara. Oh, balon udara bahasa Inggrisnya hot air balloon. Eza, aku jadi ingin naik. Aku pengen naik. Eza juga ingin naik. Itu ada profesor. Profesor, ayo naik hot air balloon. Wah, kalian berdua ada di sini juga. Kalian mau naik balon udara juga ya? Iya, Profesor. Kita mau naik balon udara. Benar. Ayo, kalau begitu kita naik bersama-sama ya. Berangkat. Eza, Adi, apa kalian tahu apa fungsi balon udara? Balon udara merupakan alat transportasi udara yang sudah ada sejak tahun 1700-an. Wah, sudah lama sekali ya, Prof. Iya, tentu saja. Tapi, Prof, alat transportasi itu apa sih? Alat transportasi adalah alat yang dapat memindahkan manusia seperti kita atau benda dari suatu tempat ke tempat lain. Oh, mobil juga alat transportasi dong, Prof. Kan bisa nganterin Adi sama Eza dari rumah ke sekolah. Ya, benar. Adi pintar. Ayo, kita mengenal alat transportasi lainnya ya. Teman-teman, ada 3 jenis alat transportasi, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Nah, balon udara yang kita naiki ini merupakan alat transportasi udara karena dia bergeraknya di atas tanah, melewati awan-awan ini. Coba tebak, alat transportasi apa lagi yang termasuk dalam alat transportasi udara? Itu, Prof, pesawat terbang. Ya, benar. Pesawat terbang bahasa Inggrisnya airplane. Apa teman-teman? Pesawat terbang bahasa Inggrisnya airplane. Nah, sekarang kita lihat alat transportasi yang ada di darat yuk. Alat transportasi darat adalah alat transportasi yang menggunakan jalan raya untuk mengangkut penumpang. Misalnya mobil yang di sana. Mobil bahasa Inggrisnya car. Coba ulangi. Mobil bahasa Inggrisnya car. Itu, Prof. Bus termasuk alat transportasi darat kan, Prof? Ya, benar. Bus bahasa Inggrisnya bus. Apa teman-teman? Bus bahasa Inggrisnya bus. Coba Esa, Adi, apalagi transportasi darat yang lain? Itu, Prof, kereta. Ya, benar. Kereta bahasa Inggrisnya train. Kereta bahasa Inggrisnya train. Itu lihat, ada lagi alat transportasi darat. Yang itu adalah sepeda motor. Bahasa Inggrisnya motorcycle. Apa teman-teman? Sepeda motor bahasa Inggrisnya motorcycle. Kalian memang pintar. Nah, yang terakhir, kita lihat alat transportasi air yuk teman-teman. Esa dan Adi, ini dia alat transportasi yang ada di air. Lihat itu adalah perahu. Bahasa Inggrisnya apa coba? Perahu itu bahasa Inggrisnya boat, Prof. Wah, Eza hebat. Profesor, kalau yang lebih besar
Iya benar Eza, itu kapal, bahasa Inggrisnya ship. Oh, kapal, ship. Sekarang kalian sudah mengenal berbagai macam alat transportasi kan? Iya, Prof. Seru ya. Wah, Adi jadi ingin naik ship. Kalau Eza sih ingin naik tren, Prof. Bagus anak-anak, pasti seru. Kalau teman-teman ingin naik alat transportasi apa? Ya, gitu ya nak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan sebelum kita selesai pembelajaran ini, Putri ada tugas. Kerjakan tugas di bawah ini, anak-anak bisa melihat teks di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, ada berapa buah ide pokok pada teks Bandeng Presto? Nah, nanti anak-anak coba dihitung ada berapa ide pokok dalam teks bacaan Bandeng Presto ya. Yang kedua, kemudian setelah mengetahui ada berapanya, ditulis ide pokok pada tiap paragraf itu apa saja ya. Nanti bisa dilampirkan di Google Classroom. Seperti itu ya nak ya. Ya, kita akhiri.